Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Bang Pak Coy, channel yang membahas tentang pertanian dan peternakan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu TDS, pH, dan kalibrasi pH. Karena berkebun hidroponik kita harus mempunyai dua alat ini. Oke kawan, terutama saya akan menjelaskan pH meter. pH meter digunakan untuk mengukur derajat keasaman atau kebasahan, baik padat maupun cair. pH meter wajib dilakukan dalam hal bercocok tanam hidroponik maupun konvensional, sebab unsur-unsur mineral dalam air diserap oleh akar tanaman pada angka pH tertentu. Nah, ini adalah bubuk powder untuk kalibrasi pH. Di sini ada dua bubuk powder pH terendah dan tertinggi. Ini pH meter baru saya beli juga. Mungkin sudah dikalibrasi dari tokonya, tapi di sini saya ingin mengkalibrasi kembali. Ini nantinya bubuk ini dicampur ke air yang sudah saya siapkan. Ini ada obengnya juga. Obeng ini nantinya untuk setel angka pH sampai sama dengan angka di powder. Nah, ini ada buku panduannya juga. Oke, kita ke TDS lagi. Ini TDS. TDS ini untuk mengukur kepekatan larutan nutrisi hidroponik, atau dengan kata lain, konsentrasi larutan nutrisi. Pengukuran nutrisi hidroponik adalah suatu hal yang mutlak dan sifatnya sangat penting. Sebab jika larutan tidak diukur, bisa jadi tanaman kekurangan nutrisi atau kelebihan yang akan menjadi racun yang dapat membunuh tanaman kita. TDS yang saya pakai ini adalah mereknya Xiaomi. TDS ini banyak dijual di aplikasi online seperti Shopee, Tokopedia atau Bukalapak. Di sana banyak jualannya. Harganya nggak sampai 100.000 kok. Ini TDS lebih kecil, lebih ramping, enak dibawa kemana-mana, dimasuk ke kantong juga enak. Nggak seperti TDS biasanya. Oke, lanjut ke pH. Kita akan mengkalibrasi pH. Di sini saya sudah menyiapkan 3 wadah air. Air yang harus digunakan air AC atau asdes, karena kalau kita pakai air sumur sudah tercampur zat asam. Ini air yang saya siapkan masing-masing 250 ml. Oke, kita masukkan bubuk powder ini ke wadah air yang sudah kita siapkan. Setelah dimasukkan, kita aduk-aduk sampai larutannya merata. Setelah diaduk airnya, kita akan mengkalibrasikan pH ini. Kita akan melihat di angka berapa pH ini berhentinya. Sepertinya di angka 2,9. Ini berarti kita harus setel angkanya sesuai dengan powder, angka yang di powder. Ini menyetelnya di belakang, itu ada baut obeng. Kita putar-putar saja sampai sesuai angkanya yang kita inginkan. Oke, ini sudah saya setel pH-nya. Di sini saya setel menyesuaikan
angka yang di folder. Ini adalah setel pH terendahnya. Ketika kita menyetel, kita harus memasukkan pH-nya ke air. Di situ kita putar-putar bagian obeng yang di belakang tadi, baut obeng yang di belakang tadi. Oke. Sebelum kita tes ke pH tertingginya, kita harus mencucinya terlebih dahulu di air yang tanpa campuran. Oke, kita tes. Di sini saya juga sudah setel pH tertingginya. Di sini saya menyesuaikan pH tertingginya 6,8. Oke teman-teman, setelah kita selesai mengkalibrasikan pH-nya, kita simpan air ini, air folder ini, jangan dibuang karena ini perlu digunakan lagi untuk ketika kita ingin mengkalibrasikan pH-nya lagi, karena pH ini pasti berubah-ubah, nggak normal ketika kita sering pakai. Oke teman-teman, kembali ke TDS lagi. Saya akan mencoba TDS ini mengukur ppm air yang ada di tandon nutrisi kebun saya. Kita akan mengambil airnya dulu. Ini adalah bak nutrisi saya atau tandon nutrisi saya. Ini tandon saya ini ukurannya, panjangnya 1,5 meter, lebarnya 1 meter, kedalamannya itu 1 meter. Panas guys. Inilah penampakan kebun saya di siang hari. Kebun hidroponik tanpa atap yang beratapkan langit. Oke, kita akan mencoba TDS ini. Oke, kita lihat berapa ppm saya. Di sini ppm saya 993. Biasanya saya memakai hari setelah tanam itu 1000 sampai 1100 ppm. Kalau hari setelah semai itu, setelah pindah semai itu, saya pakai 800 sampai 900 ppm. Untuk setiap petani hidroponik itu beda-beda ya teman, ukuran ppm-nya. Di sini saya menjelaskan ukuran untuk kebun hidroponik saya, karena saya sudah terbiasa memakai 1000 sampai 1100 itu untuk sayuran saya, karena saya sudah melihat hasilnya juga. Kalau kalian ingin memakai ppm di atas 1000 atau di bawah 1000 itu terserah kalian, karena kita yang menilai dan melihat hasil sayurannya sendiri. Semangat untuk teman-teman yang lagi proses belajar bercocok tanam di sistem hidroponik. Intinya kalau kita pengen itu ya bergerak. Kalau kita nggak ada pergerakan, nggak akan menjadi. Kalau hanya kepengen saja. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan kali ini di channel vlog Mang Pak Coy. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian mendapatkan info-info terbaru di seputaran pertanian dan peternakan. Dan support terus channel ini
agar saya lebih kreatif untuk membuat video di seputaran pertanian peternakan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sukses untuk kita semua.